Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021 benar-benar sudah mencapai titik terang. Keterangan terbaru dari kuasa hukum Yosep dan juga Bu Mimin beserta keluarga Rohman Hidayat dalam keterangan terbaru di program Liputan 6 SCTV mengakui bahwa 4 kliennya, pertama adalah Pak Yosep, Bu Mimin, dan juga Abi serta Arigi yang merupakan 2 putra dari Bu Mimin sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga Danu. Artinya ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Kita simak dulu cuplikan dalam wawancara di Liputan 6 berikut ini. Keputusan penetapan tersangka itu tentunya akan berdasar. Itu kan akan berdasar yang jelas, betul informasinya supaya tidak simpang siur. Bu Mimin, Pak Yosep, hari tidak ditetapkan jadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh saudara Danu. Dikatakan tadi bahwa 4 nama tersebut, Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, dan juga Arigi, betul sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengakuan sepihak dari Danu. Kalau menurut hukum, tidak mungkin Polda Jawa Barat akan menetapkan mereka sebagai tersangka kalau hanya berdasarkan 1 alat bukti saja. Alat bukti ada 5 dalam dunia hukum. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Danu, keterangannya masih masuk dalam keterangan saksi, atau bahkan nanti kalau sudah persidangan termasuk dalam keterangan terdakwa. Ada satu lagi alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Polda Jawa Barat yang menjadikan dasar kenapa 4 orang tersebut juga masuk dalam tersangka. Yang menjadi penasaran berikutnya adalah apa sih yang menjadi motif mereka ini? Apakah motif utamanya adalah masalah karena sakit hati? Kita tahu Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep. Ibu Tuti, korban, dan juga Amel merupakan istri pertama dan juga putri satu-satunya Pak Yosep. Kita ketahui jejak digital menunjukkan bahwa dari keluarga Bu Tuti, terutama kakak-kakaknya, mengatakan bahwa orang yang paling banyak bermasalah dengan Bu Mimin dan Bu Tuti, ya mereka berdua maksudnya, ternyata ini tidak jauh-jauh dari situ semua. Tetapi keterangan ini sampai aku buat video ini masih belum ada rilis resmi dari Polda Jawa Barat. Kita sudah ketahui, kalau kalian sudah menonton beberapa video yang sudah aku buat terkait dengan kasus Subang ini di video terakhir, tidak hanya dari kuasa hukum Yosep, tapi kuasa hukum dari Danu pun sudah mengakui bahwa kliennya menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat itu di hari Minggu lalu dan diperiksa kurang lebih beberapa hari, dan dia mengatakan bahwa dia ada di kejadian malam saat itu, teman-teman. Jujur, ini adalah bagian yang mau ngebuat kita drama ya, untuk kalian mengikuti kasus ini. Kita ketahui bahwa Ibu Mimin, terus juga Pak Yosep, di sejumlah sosial media, di sejumlah YouTuber, mereka dengan tegas mengatakan bahwa demi Allah saya tidak terlibat dan sebagainya. Bahkan ada yang berani sumpah Al-Quran. Bahkan juga kita ketahui Bu Mimin dengan tegas mengatakan di sejumlah keterangannya, saya itu sudah tua. Kalau saya yang dikejar-kejar atau difitnah A, B, C, dan D, ya saya sudah nggak peduli, saya terima aja. Tapi bagaimana dengan kedua putra saya, Arigi dan juga Abi? Mereka itu masih muda, mereka harus bekerja, mereka harus masih punya hidup yang panjang. Tapi ternyata fakta menunjukkan tidak seperti itu. Tentunya ini adalah masih dugaan, karena sekali lagi dalam dunia hukum kalau belum ada putusan dari pengadilan, bahkan nanti pun pada saat Polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangkanya, kita sebutnya adalah masih dugaan. Itu adalah bagian yang tidak bisa dipungkiri. Lantas, apakah statement dari Danu ini akan benar-benar menjadi alat bukti yang kuat? Ini akan kita lihat pada saat nanti di kejaksaan. Tahapan berikutnya, setelah kita melihat keterangan dari kedua belah pihak, kuasa hukum masing-masing berbicara di sini, tentunya kita harus menunggu rilis resmi dari Polda Jawa Barat. Dari rilis resmi Polda Jawa Barat, mereka siapkan berkasnya, pasalnya, dan semua berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Jika kejaksaan menilai berkasnya sudah lengkap, baru akan diserahkan ke pengadilan negeri untuk kita lihat persidangannya seperti apa. Tetapi gini teman-teman, beberapa hal yang gak bisa kita pungkiri. Ada satu hal alat bukti yang menurut
ya keterangan dari Dokter Hastri, dokter otopsi kedua dalam kasus ini kan ada keterangan dikatakan ada 2 DNA asing. Ada 2 DNA asing yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Kita tahu beberapa bulan lalu ya, atau tahun lalu sebenarnya Polda Jawa Barat sudah melakukan statementnya lewat Twitternya yang mengatakan bahwa kami sudah mengambil seluruh DNA dari para saksi sebagian, tapi masih belum ditemukan yang pas itu DNA miliknya siapa. Tetapi ada sumber istimewa yang mengatakan ke aku bahwa sebenarnya DNA dari Abi dan juga Arigi itu belum diambil. Well, dugaan ini apakah benar atau tidak? Kita coba tanya sama Polda Jawa Barat. Bapak Ibu di Polda Jawa Barat, apakah benar DNA dari Abi dan Arigi itu belum diambil? Mudah-mudahan sih sekarang sudah diambil. Kita pengen tahu, apakah 2 DNA asing itu justru berhubungan dengan mereka? Karena kalian tahu apa? 2 DNA asing itu berasal dari darah. Ditemukannya di mana? Pertama, itu ditemukan di kamarnya Ibu Tuti. Ada noda merah di sana, yang itu bukan noda merahnya Bu Tuti atau Amel. Dan kalian tahu lokasi TKP itu penuh dengan noda merah di tembok, di lantai, di kasur, di baju, di mana-mana ada noda merah tersebut. Itu ditemukan adalah di kamarnya Ibu Tuti. DNA yang pertama. DNA yang kedua itu ditemukan di mana? Itu juga berasal dari noda darah. Itu ditemukan di pembuka bagasi mobil Alphard hitam. Mobil Alphard hitam tersebut adalah lokasi di mana kedua korban setelah dimandikan tanpa busana sama sekali ditaruh di mobil tersebut di bagasinya. Mobil itu adalah mobil Alphard. Sebelahnya ada mobil Yaris miliknya Amel. Apakah mobil ini menjadi salah satu puzzle yang akan melengkapi motif? Nih, makan nih mobil kebanggaan kamu meninggalnya di sini. Kecemburuan sosialkah yang terjadi di sini? Jika memang benar, Bu Mimin, Pak Yosep, Arigi dan juga Abi adalah nanti diputuskan sebagai tersangka dalam kasus ini, bukan tersangka tapi ya terdakwa, terpidana, karena masih dalam tahapan sekarang di kepolisian. Satu persatu tabir ini sudah mulai terbongkar, tetapi kalau kita lihat dari berbagai macam perjalanan kasus ini selama 2 tahun lebih, kita nggak bisa menutup mata ya. Memang teman-teman juga tahu, beberapa kali aku sempat wawancara dengan Pak Yosep, dengan Bu Mimin, ataupun juga dengan saksi yang lainnya. Aku pernah, dan itu juga sudah aku tayangkan. Dan aku memang tidak mau dekat ya dengan semua saksi. Siapapun yang aku wawancara dalam kasus ini, semuanya aku samaratakan. Aku tidak pernah dekat sama sekali, karena memang statusnya masih sangat mencurigakan dengan berbagai macam alibinya. Tetapi kalau dikatakan dari kuasa hukum Pak Yosep bahwa mereka ini dijadikan tersangka hanya berdasarkan keterangan dari Danu saja, kok ada kesan bahwa Pak Rohman ini masih belum yakin ya bahwa mereka adalah tersangkanya. Well, kalau secara pribadi aku yakin kalau Pak Rohman ditanya di hati kecilnya beliau, pasti aku yakin beliau pun ada rasa sebenarnya percaya mereka adalah memang gerombolan pelakunya. Tetapi yang namanya pengacara, secara undang-undang mereka itu dilindungi oleh negara dan memang harus membela kliennya walaupun salah. Langkah berikutnya yang aku baca dari Pak Rohman ya, dari seorang pengacara, which is itu adalah hal yang wajar, ataupun juga dari Pak Ahmad Taufan, pengacara Danu, mereka pasti akan mencari hal-hal yang berusaha meringankan para kliennya. Kalau dari kuasa hukumnya Yosep, Arigi, Abi dan juga Bu Mimin, possibility yang akan coba dilakukan adalah kalau untuk pra-peradilan agak sulit. Karena keterangan alat buktinya sudah sangat kuat. Dari keterangan saksi Danu itu sudah sangat kuat sekali, ditambah dengan beberapa alat bukti lainnya yang nanti kita akan lihat apa yang akan disampaikan dari Polda Jawa Barat. Tetapi nggak bisa dipungkiri, yang akan dimainkan dalam proses hukum ini adalah mungkin turut serta. Dugaanku bahwa kuasa hukum dari Pak Yosep nanti ini akan mencoba untuk meringankan para kliennya dengan pasal mungkin, kan kita tahu ya, dalam kasus ini sudah jelas lah, ada 5 kategorinya. Ada dalang, pelaku utama, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan juga orang yang menutupi.
Kalau dalang itu sudah pasti ya, hukumannya ini pembunuhan berencana dengan berbagai macam obstacles yang dihadapi 2 tahun lebih, harusnya sih minimal adalah seumur hidup ya. Tapi kalau dia hanya eksekutor atau orang yang membantu atau orang yang mengetahui turut serta istilahnya, ya mereka bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Jadi itu yang berusaha dimainkan di sini. Ini juga akan mengasah ya ketajaman dan juga kejelian dari kuasa hukum kedua belah pihak. Pihak pertama adalah Danu, pihak kedua adalah rombongan Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan juga Abi. Lantas mengenai Yoris. Yoris artinya adalah satu-satunya keluarga yang tertinggal dalam keluarga Pak Yosep ini. Ya, suka tidak suka, Arigi dan juga Abi itu adalah saudara tiri dari Yoris. Korbannya ibunya Yoris dan juga adiknya Yoris. Artinya Yoris ini adalah satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga besar ini. Kalau dibilang bahwa motifnya adalah mengenai harta atau sakit hati atau karena benci yang begitu mendalam, mungkin saja komplikasi motif itu ada dalam kasus ini. Banyak yang tanya, bagaimana dengan Yoris? Apakah dia terlibat tidak dalam kasus ini? Dari awal kasus ini, kalau kalian lihat di playlist pembahasan mengenai kasus ini di YouTubeku, kalian sudah tahu, berkali-kali aku mengatakan bahwa hal saksi yang paling bersih, tidak ada jejak-jejak yang berhubungan dengan alat bukti, itu adalah Yoris. Tetapi Yoris dicurigai itu justru karena statement-statement dia di sejumlah YouTuber, misalnya adalah statement dia mengenai kunci otomatis mobil Alphard tersebut, kemudian statement-statement bahasa tubuh dan lainnya, itu yang dicurigai, atau uploadan-uploadan di sosial medianya. Lebih ke situ. Tetapi Danu juga menegaskan sebenarnya dalam keterangan terbarunya, dia mengatakan bahwa dia tidak melihat Yoris dalam peristiwa tersebut, dan dari beberapa sumber yang sudah aku ajak bicara, dan rekaman yang dulu pernah aku putarkan untuk kalian, sebenarnya itu linier. Pertama kali Danu mengaku bahwa dia sudah mengetahui siapakah pelaku tersebut, ya memang sudah menyebutkan ada Bu Mimin, Pak Yosep, Arigi dan juga Abi. Tidak menyebutkan Yoris, dan sekarang pun konsisten, Danu tidak menyebutkan Yoris. Selanjutnya kita nantikan apakah hari ini Polda Jawa Barat akan dengan resmi merilis kelima tersangka yang sudah disampaikan dari kedua belah pihak, dari kedua pengacara. Terima kasih sudah menonton, kita terus kawal kasus ini hingga nanti di persidangan, hingga nanti putusan dari hakim. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku, Dianya Sausmara. Sampai jumpa.